Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Dengan bangga kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan bisnis plan dan sistematikanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Aziza dan rekan saya Raja Rahmatullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu bisnis plan. Secara sederhana, bisnis plan adalah sebuah dokumen yang merangkum tujuan, strategi, dan rencana operasional sebuah bisnis. Kemudian, seperti apa yang kita bisa lihat dari slide ini, bisnis plan mempunyai peran yang sangat penting. Baik dari segi fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan internal bagi kita sendiri dalam menjalankan bisnis, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang krusial kita ingin untuk menarik investor atau berinteraksi dengan pihak ketiga lainnya. Kemudian, di slide ini dapat kita lihat yaitu sistematika atau struktur dari sebuah bisnis plan. Di slide ini Anda bisa melihat atau teman-teman bisa melihat komponen-komponen utama yang umumnya ada dalam sebuah bisnis plan. Baik komponen ini meliputi ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, manajemen organisasi, rencana atau aspek keuangan, serta lampiran. Kemudian di slide ini kita masuk ke ringkasan eksekutif, kesan pertama yang menentukan. Bagian ini sangat krusial karena merupakan kesan pertama dari bisnis plan kita. Tujuan dari ringkasan eksekutif ini adalah untuk memberikan gambaran singkat, padat, dan jelas tentang inti dari rencana bisnis kita. Kemudian, dengan membaca bagian ini, investor atau pihak lain dapat dengan cepat memahami konsep, tujuan, dan potensi dari bisnis kita. Kemudian, beberapa komponen penting yang harus ada dalam ringkasan eksekutif antara lain nama dan profil perusahaan, visi misi dari perusahaan, deskripsi produk atau layanan, permasalahan dan solusi bisnis, target pasar dan ukuran pasar, analisis persaingan, strategi pemasaran, tim manajemen, gambaran keuangan, serta kesimpulan dan ajakan. Kemudian masuk kepada deskripsi bisnis. Komponen ini bertujuan memberikan gambaran jelas kepada pembaca atau calon investor mengenai siapa perusahaan Anda, apa tujuan bisnisnya, bagaimana perkembangan usaha sejak berdiri, serta keunggulan orientasi bisnis yang dijalankan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Raja Rahmatullah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu analisis pasar, memahami dan memahami peluang dan ancaman. Riset yang pertama yaitu riset pasar, ukuran pasar, tren, segmentasi dan perilaku konsumen. Yang kedua adalah analisis kompetitor, yaitu kekuatan, kelemahan, strategi dan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu data pendukung, statistik industri dan laporan riset pasar terkini. Yang keempat yaitu analisis SWOT, identitas, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu rencana operasional. Tujuan utama dari strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan,
membangun kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, serta menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Sedangkan tujuan dari rencana operasional adalah untuk menguraikan secara detail langkah-langkah, tugas dan tanggung jawab harian yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang bersangkutan. Yang pertama yaitu strategi pasar. Strategi pasar memiliki beberapa komponen. Yang pertama, menargetkan segmen pasar yang spesifik. Yang kedua, menonjolkan keunggulan produk. Yang ketiga, promosi melalui media digital dan offline. Yang keempat yaitu penetapan harga kompetitif, dan yang terakhir distribusi melalui toko fisik dan online. Yang kedua yaitu rencana operasional. Beberapa komponennya adalah proses produksi efisien dan terstandar. Yang kedua, pengelolaan SDM. SDM ini sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pengendalian kualitas produk, dan yang terakhir distribusi produk tepat waktu ke konsumen. Slide selanjutnya. Manajemen organisasi dan rencana keuangan. Manajemen dan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari dewan komisaris, direksi, dan beberapa divisi seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas berbeda untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Hierarki manajemen memastikan alur komando pembagian tugas serta pengambilan keputusan berjalan efektif dan terkoordinasi. Yang kedua yaitu rencana atau aspek keuangan. Menyusun proyeksi keuangan, laba rugi harus terencana untuk menentukan kesehatan bisnis. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan modal, sumber pendapatan, dan analisis break even point yaitu BIP. Mengelola keuangan secara transparan dan efisien untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, rencana operasional. Lampiran dalam bisnis plan adalah bagian tambahan yang berisi dokumen-dokumen pendukung untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang telah disajikan pada bagian utama rencana bisnis. Lampiran biasanya mencakup data grafis, tabel, dan hasil riset pasar. Tujuannya adalah memberikan bukti konkret dan detail lebih lanjut. Selanjutnya, jadi kesimpulannya di sini adalah bisnis plan yang disusun secara sistematis membantu bisnis berjalan dengan baik, terarah, dan terstruktur dengan mengikuti sistematika mulai dari ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran dan operasional, manajemen keuangan, hingga lampiran pelaku usaha dapat memetakan peluang, risiko, dan kebutuhan bisnis secara jelas serta meningkatkan daya tarik bagi investor.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raja. Sesuai yang dibacakan oleh Raja tadi, kesimpulannya bahwa business plan adalah sesuatu yang disusun secara sistematis yang dapat membantu bisnis berjalan terarah, terukur, dan profesional, hingga bisnis tersebut berjalan secara jelas dan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan mitra bisnis kita. Baiklah, sekian dari kelompok 11 atau sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih bagi yang telah menontonnya. Kami meminta maaf atas apa yang kami sampaikan, atas kata-kata kami yang kurang mengenakan atau kurang dapat dipahami. Kami mohon maaf karena kita sama-sama belajar dan kami pun juga belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.